Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng agar dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke, bab 83. Saat masuk ke rumah Bos Kosasi, Axel dan Alina semakin terkejut dengan kekaguman. Dekorasi di rumah ini hanya bisa dipuji dengan satu kata, yaitu mewah, dan benar-benar membuat mereka semua terpesona. Axel menghela nafas tanpa bisa menahan emosionalnya. Bos Kosasi, Anda benar-benar seorang pebisnis besar. Gaya dekorasi rumah ini luar biasa. Bos Kosasi tersenyum ringan, haha, ini hanya tempat tinggal saja, aku juga hanya asal mendekornya. Petik 2. Hiro segera melanjutkan perkataannya, Bos Kosasi memiliki lebih dari selusin rumah seperti ini di kota Carson. Bos Kosasi sendiri tidak terlalu peduli dengan dekorasinya. Petik 2. Axel dan Alina sekali lagi dibuat terkejut. Lebih dari selusin rumah yang bernilai ratusan juta. Ini berarti dia benar-benar seorang lelaki yang begitu berpengaruh di kota ini. Oke, mari kita mulai berbisnis. Bos Kosasi sambil tersenyum berkata, Direktur Su, Kakak Alina, apakah kalian benar-benar berencana untuk berinvestasi dalam proyek real estate aku? Petik 2. Tentu saja, Axel berkata dengan cepat, aku rasa Bos Kosasi memiliki visi yang cukup bagus. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat berbisnis dengan Anda. Hahaha, karena kalian semua sudah memutuskan, kalau begitu mari kita lakukan. Bos Kosasi berkata sambil tersenyum, ayo mari, aku sudah menyiapkan kontraknya. Setelah menandatangani kontrak dan melakukan pembayarannya, proyek kita sudah bisa dimulai. Axel dengan cepat mengambil kontrak dan membacanya dengan cermat. Tidak ada masalah dengan kontrak. Setelah mereka mengkonfirmasinya lalu mereka langsung menandatangani nama Nara di sana. Dan kemudian kontrak itu juga di-cap menggunakan stempel resmi perusahaan Su. Bagus sekali. Bos Kosasi tertawa, Direktur Su, kontraknya telah ditandatangani lalu kapan uang Anda akan dikreditkan ke rekeningnya? Jawab Axel dengan cepat, Departemen Keuangan perusahaan kami sedang mempersiapkannya. Sebentar lagi uang itu pasti akan dikreditkan ke rekening. Axel keluar untuk menelepon sebentar. Lalu setelah beberapa saat Bos Kosasi menerima transfer sebanyak 300 juta dolar. Demi proyek ini Axel telah mempersiapkannya sejak lama. Keuangan perusahaan sekarang digantikan oleh Hana. Dengan cara ini transfer juga dapat dilakukan dengan lebih lancar tanpa perlu memberi tahu Nara. Saat tanda tangan Nara diperlukan, Axel akan menandatanganinya sendiri. Lalu asalkan Hana telah memverifikasinya maka semuanya juga lancar. Bos Kosasi melihat uang di rekening dan mengangguk dengan puas, bagus sekali, Direktur Su, selamat bekerja sama. Petik 2. Wajah Axel dan Alina penuh dengan kegembiraan. Tingkat pengembalian bisnis ini lebih dari 10 kali lipat. Setelah kesepakatan bisnis ini sukses maka mereka juga akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam dunia bisnis. Setelah mengobrol sebentar, Axel dan Alina pun pulang. Mereka baru saja sampai di depan pintu perusahaan lalu melihat Reva yang berdiri di depan pintu kantor itu menunggu dengan cemas. Axel kemudian memakinya dengan marah, lagi-lagi bajingan ini, seperti hantu saja. Alina, Hiro, lewati dan abaikan dia. Nanti saat proyek kita selesai dia sudah tak ada hubungannya lagi dengan kita. Petik 2. Hiro mencibir lalu melajukan mobilnya melewati Reva dan langsung menuju ke tempat parkir bawah tanah. Reva bergegas mengejarnya tetapi sudah terlambat. Ketiga orang itu sudah sampai di lantai atas dengan gembira lalu masuk ke dalam kantor. Lalu mereka melihat Nara sedang duduk di dalamnya. Akhirnya kalian sudah kembali. Nara buru-buru menyapa mereka, kemana saja kalian? Mengapa tidak menjawab teleponku? Alma menegurnya, Nara, bagaimana cara kau berbicara dengan papamu? Petik 2. Kemana saja kita? Memangnya kita bisa kemana? Kita hanya mengkhawatirkan tentang perusahaan kita dan memikirkan masa depan keluarga kita. Mengapa sikapmu seperti itu? Petik 2. Kami sudah sibuk seharian, kau juga bahkan tidak bertanya apakah kami lelah.
Begitu kami tiba kau sudah langsung bertanya seperti sedang menginterogasi kita. Nara menjawab dengan tak berdaya, aku tidak menginterogasi kalian. Aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa Bos Kosasi adalah seorang penipu. Cukup. Axel menggebrak Mekia, jika kau mengatakan sesuatu yang buruk tentang Bos Kosasi lagi, aku akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 84. Nara, Pa, kau. Alina, Reva yang mengatakannya lagi, kan? Bajingan ini memang tidak bisa melihat kami lebih baik. Sepanjang hari hanya bisa mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain di belakang mereka saja, lalu menurut dia seperti apa dirinya. Petik 2. Beraninya dia mengatakan bahwa Bos Kosasi adalah penipu. Memangnya dia pikir siapa dirinya? Apa haknya untuk mengatakan bahwa Bos Kosasi adalah seorang penipu? Petik 2. Bisakah dia memperlihatkan bukti-buktinya? Bahkan jika ada sedikit bukti saja aku juga akan percaya padanya, bagaimana? Wajah Nara memerah karena marah, tetapi dia juga tidak berdaya. Bersamaan dengan ini Reva masuk dari pintu. Dia memegang portofolio di tangannya dan tampak gugup, Pa, Ma, kau tidak menginvestasikan uang, kan? Aku baru saja mendapatkan informasinya, Bos Kosasi ini benar-benar seorang penipu handal. Petik 2. Beberapa orang di ruangan itu tampak tercengang, Axel dan Alina segera menatap kepada Hiro. Hiro langsung kesal dan berkata dengan marah, Reva, apa maksudmu? Petik 2. Kenapa kau menyebut temanku pembohong? Kau punya hak apa menyebutnya pembohong? Apakah kau punya bukti atau saksi? Jika kau tidak punya apapun dari keduanya, jangan coba-coba untuk menuduh ya. Petik 2. Reva melirik Hiro, lalu melemparkan portofolio di tangannya ke atas meja dan berkata dengan dingin, kau ingin bukti? Ambil dan lihat sendiri. Hiro tampak tertegun sejenak, apa ini? Ini semua arsip Bos Kosasi itu. Dia terdaftar di seluruh kepolisian. Buktinya juga sudah pasti, mereka sudah siap untuk menangkapnya. Petik 2. Apa? Wajah Axel dan Alina tiba-tiba berubah. Tidak mungkin. Hiro segera berkata, dari mana portofolio ini berasal? Reva, temanku yang mendapatkannya. Petik 2. Hiro segera mencibir, temanmu. Temanmu yang mana? Dia bekerja sebagai apa? File yang dia berikan ini apakah dapat dipercaya? Bos Kosasi bagaimana mungkin menjadi penipu? Petik 2. Pa, Ma, kalian juga telah melihat uang di rekening Bos Kosasi dan rumah Bos Kosasi. Jika dia adalah seorang penipu, bisakah dia memiliki ini semua? Petik 2. Axel dan Alina mengangguk-angguk, ucapan Hiro benar, dana dan real estate Bos Kosasi tidak mungkin palsu. Reva berkata dengan cemas, file ini diambil dari kantor polisi jadi ini benar-benar tidak bisa dipalsukan. Petik 2. Hiro mencibir, oh, kalau kau mengatakan file ini diambil dari kantor polisi lalu kami harus percaya kalau ini benar dari kantor polisi. Siapa tahu saja kau mengambilnya entah dari toko kaki lima di mana dan asal mengarangnya. Petik 2. Axel dan Alina juga menatap Reva dengan tatapan bermusuhan. Nara yang berdiri di samping Reva juga berkata dengan serius, aku percaya pada Reva. Hiro mencibir, kalau begitu aku masih tetap percaya pada Bos Kosasi. Pa, Ma, bagaimana karakter Bos Kosasi itu kalian juga baru saja melihatnya tadi. Petik 2. Dia telah membantu kita menangani masalah rekening perusahaan dan dia juga mengajak kita ke industri real estate yang akan membuat kita menghasilkan banyak uang. Petik 2. Reva ini takut jika keluarga kita bangkit kembali Kak Nara akan menceraikannya jadi dia mencoba yang terbaik untuk menghalangi kita. Dia sengaja dengan mengatakan hal-hal yang buruk tentang Bos Kosasi terus-menerus bahkan menghina dan memukuli Bos Kosasi di depan umum. Dia ini ingin mencoba memotong jalan rejeki kita. Orang ini benar-benar tercela dan tak tahu malu. Dia benar-benar sangat hina. Wajah Axel dan Alina menjadi lebih dingin dan menatap Reva dengan lebih waspada. Reva berkata dengan sungguh-sungguh, Hiro, perhatikan ucapanmu itu. Ini adalah bukti nyata, aku berani menjamin dengan nyawaku.
Hiro segera membalasnya dengan berkata, kalau begitu aku berani menggunakan nyawaku untuk menjamin bahwa Bos Kosasi bukan penipu. Petik 2. Reva mengerutkan keningnya. Hiro ini sepertinya memang ingin melawannya hari ini. Nara, Pa, kau harus percaya pada Reva. Reva bukan orang seperti itu. Dia benar-benar melakukan semua ini demi kebaikan keluarga kita. Axel berkata dengan marah, diam. Aku tahu siapa yang penipu dan siapa yang orang baik, kau tak perlu memberitahuku. Petik 2. Axel pergi dengan marah. Alina kesal melihat orang tak berguna lalu dia berkata, Nara, kau ini biasanya cukup pintar tetapi mengapa kau malah bisa-bisanya ditipu oleh dirinya? Sudahlah, aku juga tak akan mengatakan apa-apa lagi. Tunggu dan lihat saja nanti ketika kami telah menghasilkan uang dari investasi ini. Kau akan tahu siapa yang benar-benar melakukan yang terbaik untukmu. Petik 2. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 85. Axel dan Alina sudah pergi. Hiro melirik Reva dengan mengejek, Kak Ipar, tadi kau bertaruh dengan nyawamu kan? Hehe, aku telah mengingatnya di hatiku jangan sampai kau melupakannya. Petik 2. Setelah Hiro selesai berbicara, dia berjalan keluar dengan angkuh dan arogan. Reva mengerutkan keningnya. Axel dan Alina terlalu berprasangka buruk padanya. Tidak mudah baginya untuk meyakinkan mereka. Nara menghela nafas dan berkata, Bos Kosasi ini sudah jelas-jelas seorang penipu tetapi orang tuaku tidak mau mendengarkanku. Apa yang bisa aku lakukan? Reva berpikir sejenak. Yang paling penting sekarang adalah jangan sampai orang tuamu bermain-main dengan dana perusahaan. Dengan begitu meskipun orang tuamu tertipu tetapi kerugiannya tidak terlalu banyak. Oke, aku akan mengawasi rekening perusahaan ketika aku kembali nanti. Petik 2. Tidak lama setelah Nara keluar, dia berlari kembali dan menangis. Reva, sesuatu telah terjadi, rekening perusahaan berkurang $300 juta. Petik 2. Reva yang baru saja hendak pergi ketika dia mendengar ini seluruh tubuhnya terguncang. $300 juta bukan jumlah yang sedikit. Kemana perginya uang itu? Reva bertanya dengan cemas. Nara, aku juga tidak tahu. Hana yang bertanggung jawab atas keuangan sekarang, dia tadi mengatakan bahwa dia menerima perintahku untuk mentransfer uang ke rekening. Tapi, aku tidak pernah mentransfer uang dan segel resmi perusahaan saja tidak ada padaku. Ekspresi Reva tiba-tiba berubah, pasti orang tuamu yang telah mentransfernya. Petik 2. Nara, mengapa mereka mentransfer begitu banyak uang? Reva berkata dengan cemas, sudah pasti mereka ditipu oleh Bos Kosasi. Cepat cari mereka dan tanyakan dengan jelas apa yang terjadi. Petik 2. Keduanya bergegas ke atas dan langsung menuju ke kantor Axel. Pa, rekening perusahaan kehilangan $300 juta, uangnya kemana? Ekspresi Axel tampak berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia saling memandang dengan Alina kemudian dia berkata dengan serius, Nara, kau sudah mengetahuinya. Baiklah, aku juga tidak akan menutupinya darimu lagi. Petik 2. Aku yang mentransfer uang ini. Aku bekerja sama dengan Bos Kosasi untuk membeli sebidang tanah dan berencana untuk mengembangkan real estate. Apa? Tanda tanya petik 2. Nara berseru dengan panik, kau mentransfer uang itu ke Bos Kosasi. Pa, dia adalah seorang penipu. Diam. Axel menggebrak meja dengan marah, aku akan mengatakannya sekali lagi ya. Bos Kosasi bukan penipu, dia adalah penolong keluarga kita. Petik 2. Dia adalah penipu. Nara meraung. Sudah berapa lama kalian mengenalnya? Seberapa banyak yang kalian ketahui tentang dia dan kalian dengan enteng mentransfer $300 juta kepadanya? Petik 2. Pa, apakah kau sudah gila? Alina tiba-tiba menjadi marah dan menegur Nara, bagaimana cara kau berbicara dengan papamu? Untuk siapa papamu melakukan ini semua jika bukan untukmu? Petik 2. Apakah kau tahu berapa revenue dari proyek ini? 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dengan menginvestasikan $300 juta setidaknya revenue-nya bisa lebih dari 3
miliar dolar. Dengan uang sebanyak itu keluarga kita bisa menjadi salah satu keluarga terpandang di kota Carson. Ini adalah kesempatan bagi keluarga kita untuk bangkit kembali. Kau tahu tidak? Petik 2. Kami hanya mempunyai 2 anak perempuan, kau dan Hana. Kami melakukan ini semua kalau bukan untuk kalian berdua lalu untuk siapa lagi? Bagaimana kau bisa melukai kebaikan hati papamu? Petik 2. Wajah Nara tampak sedih dan pilu, orang tuanya selalu berkata melakukan segalanya demi dia tetapi mereka tidak pernah memikirkan perasaannya. Reva berkata dengan sungguh-sungguh, "Pa, Ma, aku menjamin dengan nyawaku bahwa bos Kosasi ini adalah seorang penipu." Petik 2. Cepat beritahu alamatnya kepadaku. Aku akan pergi dan mengambil uangnya kembali. Kalau terlalu lama nanti sudah terlambat. Mendengar ini Alina begitu marah. Dia menggebrak meja dan berkata, "Diam, aku melarangmu berkata seperti itu terhadap bos Kosasi." Beberapa orang di dalam ruangan itu mulai bertengkar dan kebetulan sekali seorang karyawan lewat di sana. Dia mendengarkan pertengkaran yang terjadi di ruangan itu lalu secercah cahaya terang melintas di mata karyawan itu. Kemudian dia dengan diam-diam pergi ke kamar mandi di belakang lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.